Ya, jadi hari ini kita bahas tentang sistem endokrin. Atau namanya sistem endokrin itu sistem hormon ya. Jadi hormon ini merupakan senyawa ataupun zat ekskresi ya, sama seperti enzim dia. Jadi dia dikeluarkan oleh tubuh kita dan hormon ini masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi hormon jangan sendiri. Oke. Dasar dari kata pemain. Artinya memacu atau menggiatkan. Memacu atau menggiatkan apa? Proses-proses yang itu melibatkan hormon gitu ya. Dalam hal ini misalkan adalah reaksi kimia ya. Reaksi kimia terjadi di dalam tubuh. Selain dia melibatkan enzim gitu ya, ada juga yang dia melibatkan hormon. Contohnya apa? Contohnya nanti misalkan hormon yang terlibat dalam proses menurunkan kadar gula dalam darah gitu ya. Jadi kan gula dalam darah kita itu kan harus stabil diatur ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini melibatkan hormon nanti, ada namanya hormon insulin dan hormon glukagon gitu ya. Itu diproduksi oleh kelenjar hormon, dalam hal ini pankreas, gunanya untuk maksudnya menggiatkan dalam ini memacu perubahan dari glukosa menjadi glikogen ya. Kita juga menghentikan reaksi ya. Ini terkait dengan definisinya ya. Jadi hormon merupakan zat kimia. Nah, fungsinya ini ya. Fungsi memacu atau menggiatkan. Reaksi kimia ya. Nah, kelenjar endokrin itu sering disebut sebagai kelenjar buntu ya. Kelenjar buntu ini hanya istilah saja ya. Jadi kelenjar buntu itu maksudnya hormon ini tidak memiliki saluran. Beda dengan darah ya. Darah dia punya saluran namanya sistem peredaran darah. Kalau hormon dia tidak punya sistem peredaran hormon. Nah, jadi sebetulnya kelenjar buntu. Jadi ketika dia diproduksi, si hormon ini akan ikut mengalir dalam sistem peredaran darah ya. Yang mengangkutnya adalah bagian plasma darah ya. Di plasma darah atau cairan darah itu fungsinya salah satunya adalah mengangkut hormon menuju organ target gitu ya. Oke, ini kaitannya dengan hormon.
Nah, karena tadi hormon merupakan zat kimia, maka hormon ini derivat atau turunannya gitu ya. Ada yang mengandung asam amino, protein, dan juga senyawa berupa steroid atau kolesterol ya. Derivatnya nih. Contohnya ya, yang merupakan derivat asam amino misalnya adalah hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini ya nanti dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya di leher. Kemudian yang berupa protein. Protein ini misalnya adalah yang terlibat dalam proses metabolisme ya. Terlibat dalam metabolisme atau juga terkait dengan hipotalamus ya. Contohnya misalkan insulin. Insulin ini termasuk hormon yang kandungannya berupa protein. Ada juga berupa steroid atau kolesterol. Kalau kolesterol itu contohnya misalnya adalah hormon dari gonad ya atau hormon kelamin. Kalau pada wanita ada dua, ada estrogen, progesteron. Kalau pada pria, contohnya adalah testosteron ya. Itu merupakan contoh hormon yang kandungannya berupa steroid atau kolesterol. Baik, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, kalau tadi bicara terkait dengan derivatnya atau kandungan hormon tersebut ya, komponennya. Kemudian kita bicara kerja hormon ya, masa kerja hormon. Ada hormon yang dia bekerjanya sepanjang hayat, maksudnya dari dia lahir sampai dia hidup, itu selama dia hidup ya, sepanjang hayat. Ini hormon-hormon yang terlibat dalam proses metabolisme. Karena kan metabolisme itu kan di dalam tubuh akan terus terjadi ya atau berlangsung gitu ya. Ini bekerjanya harus sepanjang hayat gitu. Kalau misalkan dia tidak bekerja sepanjang hayat, berarti ada gangguan nanti dalam fungsi tubuhnya. Kemudian yang kedua, mulai saat tertentu ya. Jadi dia bekerjanya pada saat tertentu mulai. Misalnya hormon kelamin ya. Estrogen, progesteron, dan testosteron itu baru bekerja ketika seorang manusia itu memasuki masa pubertas gitu. Kalau dia tidak masuk di masa pubertas, maka tidak akan bekerja ya atau berfungsi. Testosteron pada pria, estrogen dan progesteron pada wanita tidak akan berperan atau berfungsi. Kemudian mulai saat tertentu ini sampai saat tertentu. Misalnya di situ adalah kelenjar timus ya. Kelenjar timus ini menghasilkan hormon pertumbuhan ya. Pada pria dan wanita juga masa pertumbuhannya itu tidak terus berlangsung, tapi ada masanya ya. Sampai masa pertumbuhan kalau pria sekitar usia 20 tahunan, kalau pada wanita 18 tahunan. Kalau sudah usia 18 tahunan, hormon pertumbuhannya dia akan terhenti. Tidak akan terus tumbuh gitu ya. Baik, ini kaitannya dengan masa kerja dari hormon ya.
Kita lanjut sekarang ke pembahasan selanjutnya. Ini sedikit terkait dengan keterangan letak-letaknya ya, mulai dari bagian atas sampai bagian bawah misalnya. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus ya, itu di bagian otak. Nanti kita lihat apa saja fungsi dia. Kemudian yang kedua ada kelenjar hipofisis, di bawahnya lagi dari kelenjar hipotalamus ya. Nanti ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus, kemudian disimpannya di bagian hipofisis. Turun ke leher ada dua, bagian depan ada kelenjar tiroid, disebutnya kelenjar gondok. Kemudian ada kelenjar paratiroid, nama lainnya kelenjar anak gondok di belakangnya, gitu ya. Titik yang yang 4 itu ya. Kemudian ke dada ada kelenjar timus, ya. Turun lagi nanti ada lambung, sebenarnya itu cuma disampaikan. Kemudian ada di atas ginjal, ya. A itu artinya atas, renal ginjal, di atas ginjal, ya. Adrenal atau sebutan lainnya suprarenalis sama. Kemudian pankreas ya, di belakang dari lambung. Kemudian ada di situ kelenjar kelamin, testis pada pria, kemudian ovarium pada wanita. Ini nanti yang akan kita bahas terkait dengan peran-peran dari kelenjar endokrin atau kelenjar yang menghasilkan hormon. Kita lanjut. Baik, yang pertama kita bahas adalah hipotalamus ya. Hipotalamus pertama menghasilkan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nanti kaitannya dia menghasilkan hormon memacu sekresi hormon FSH dan LH ya. Gonadotropin releasing hormone. Kemudian TRH, thyroid releasing hormone, nanti memacu pelepasan hormon thyroid ya. Kemudian oksitosin ya. Oksitosin ini nanti kaitannya dengan produksi ASI. Kemudian fosfopresin ADH ini kaitannya penyerapan air pada tubulus ginjal. Ya. Jadi ini beberapa hormon yang dihasilkan oleh bagian hipotalamus yang letaknya di bagian 4. Ya. Jadi dia juga nanti terlibat menggiatkan atau memacu produksi hormon-hormon yang lain. Baik, kemudian turun ke bawah, hipofisis. Nah, hipofisis ini dia punya istilah lain ya, kelenjar pituitari atau master of gland ya. Dibagi dua, ya. Ada bagian depan disebutnya lobus anterior. Kemudian lagi ada lobus posterior bagian belakang. Lobus anterior apa saja? Lobus anterior itu diantaranya, ya. ACTH, adenocorticotropic hormone, PSH, thyroid stimulating hormone, FSH, follicle stimulating hormone, LA, luteinizing hormone, PRL, prolaktin ya. Itu bagian anterior ya. Bagian posterior ini yang tadi kita maksud ya. Ini dihasilkan oleh hipotalamus, ADH sama oksitosin, cuman disimpannya di dalam lobus posterior gitu. Ya. Kemudian juga ada yang terlibat dalam kontraksi otot rahim. Ini
bagian anterior nih. Ada TSH, SPH, dan SH ya. Somatotrop sama melanosit sebagai hormon. Jadi ini oksitosin dan juga ini hormon-hormon yang dihasilkan oleh bagian atau bekerja atau disimpan di bagian lobus dari hipofisis baik anterior maupun posterior. Ya. Jadi sekali lagi hormon vasopressin ini berkaitan untuk menyerap air pada tubulus ginjal ya. Kalau masih ingat waktu kita bahas tentang sistem ekskresi, ada kelainan namanya penyakit diabetes insipidus ya. Penderitanya itu produksi urinnya sangat banyak gitu. Kenapa? Karena tidak bekerjanya hormon ADH ini, yang seharusnya hormon ADH kalau bekerja dia menyerap gitu ya, menyerap kelebihan air dari urinnya, tapi ini tidak bekerja sehingga produksi urinnya banyak, makanya penderitanya akan sering buang air kecil gitu ya. Oksitosin merangsang otot polos uterus pada saat membantu proses kelahiran ya, dan juga merangsang perkembangan kelenjar ASI pada saat seorang ibu dia hamil ya, biasanya sudah dihasilkan tuh ya, hamilan tua gitu ya, hamilan sudah tua, biasanya produksi ASInya sudah dihasilkan walaupun dia belum melahirkan. Dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Baik, ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, baik lobus anterior ataupun lobus posterior. Kita lanjut turun ke bagian bawah ya. Ini bagian depan ya, bagian depan dulu yang kita bahas adalah kelenjar tiroid ya, atau kelenjar gondok. Bagian depan ya, sini. Dia menghasilkan dua hormon, tiroksin dan juga kalsitonin. Tiroksin terlibat dalam proses metabolisme dia, yang meningkatkan metabolisme. Berarti nanti kaitannya untuk menghasilkan energi ya, ATP ya, atau dalam proses pencernaan gitu ya, dan juga berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan atau perkembangan seorang anak gitu ya. Ada yang dia terhambat perkembangannya ya, bisa kaitannya dengan gangguan pada mentalnya, salah satunya dipengaruhi oleh produksi hormon tiroksin yang terganggu ya, ataupun pertumbuhannya. Nah, yang kedua, selain tiroksin ada kalsitonin. Kalau kalsitonin ini berkaitan dengan mengatur kadar kalsium dalam darah gitu ya. Kalsium dalam darah ini sebenarnya kaitannya nanti untuk
kontraksi otot bisa ya. Memacu pengendapan kalsium di tulang sehingga menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jadi kalau kadar kalsium dalam darahnya tinggi, maka kalsitonin akan diproduksi. Kalsitonin diproduksi akan memacu supaya kalsium yang ada dalam darah itu disimpan di dalam tulang ya. Sebenarnya nggak hanya tulang dia ya. Gigi gitu ya, disimpan di dalam tulang ataupun juga gigi. Ini fungsi kalsitonin. Kata singkat menurunkan kadar kalsium dalam darah gitu ya, sama saja. Oke. Nah, kemudian ada kelainan ketika ternyata produksi hormon tiroksin ini berlebih gitu ya, atau bahkan mungkin kurang. Istilahnya kalau berlebih itu hiper ya. Hipertiroidisme, kelebihan produksi hormon tiroksin, atau hipotiroidisme. Ya, kalau kelebihan dan kekurangan. Kalau pada dewasa ya, pada dewasa dulu. Kelainannya namanya morbus Bacillus. Jadi meningkatnya metabolisme ya. Jadi proses metabolismenya itu tinggi dia. Biasanya kalau orang yang metabolismenya tinggi, bawaannya keringatan terus gitu ya. Energinya besar dibuang. Kemudian meningkatnya denyut jantung, gugup, emosional, nafas cepat, lubuk mata terbuka lebar, bola matanya istilahnya melorot padahal maksudnya terbuka dengan lebar gitu ya. Kemudian kalau pada anak-anak, usia anak-anak itu bisa menyebabkan gigantisme pertumbuhan raksasa. Ini kalau kelebihan, kalau kekurangan pada dewasa ini disebut atau menyebabkan penyakit namanya misoedema. Jadi kegemukan artinya kebalikannya, proses metabolismenya lambat gitu ya. Proses metabolismenya lambat, jadi makanan yang dia makan itu tertimbun ya. Kemudian rendahnya kecepatan metabolisme dan suhu tubuh berpengaruh terhadap kecerdasan juga. Pada anak-anak ya, balikan dari pertumbuhan raksasa, kretinisme. Ini kelainan yang terjadi dalam produksi hormon tiroksin ya, ketika kelebihan ataupun kekurangan. Itu yang dimaksud dengan morbus Bacillus. Itu kretinisme. Oke, kita lanjut ke kelenjar selanjutnya ya. Kalau tadi tiroid, sekarang paratiroid di belakangnya ya. Kalau tiroid tadi di bagian depan leher, ini di bagian belakangnya. Kelenjar anak gondok. Paratiroid.
Kelenjar anak kodok dia menghasilkan hormon namanya PTH ya, parat hormon. Nah, parat hormon ini kerjanya antagonis dengan kalsitonin. Kalau kalsitonin tadi menurunkan kadar kalsium dalam darah, menyimpannya di tulang. Kalau PTH atau parat hormon ini sebaliknya meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Bagaimana caranya tadi memacu pelepasan kalsium yang tadi disimpan di tulang? Ya, kebalikannya dia. Meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kalau kelebihan, ya, kelebihan PTH yang terjadi adalah osteoporosis. Artinya di dalam tulang itu kekurangan kalsium ya, karena banyak yang tadi dilepaskan, banyak yang disimpan, yang tadinya itu disimpan di tulang karena kelebihan hormon PTH, kemudian diambil tuh memacu pelepasan kalsium dari tulang, disimpan di dalam darah. Kemudian bisa menyebabkan batu ginjal, ya, tertimbunnya kalsium di dalam ginjal. Jadi kan tadi kan disimpannya atau meningkatkan kadar kalsium dalam darah, gitu ya. Nanti kan darah itu kan dicuci, gitu, masuk ke dalam ginjal. Nah, di dalam ginjal itu nanti kalsium akan tertimbun di situ, menyebabkan penyakit batu ginjal. Itu kelebihan. Nah, kekurangan ya PTH, istilahnya sebutnya hipokalsemia. Jadi kadar kalsium dalam darahnya ini kurang, bisa menyebabkan kejang otot di dalam hal ini. Ya. Kejang otot pada kaki dan tangan, jadi membengkok ke arah pangkal, gelisah, kesemutan, gangguan saraf hingga sulit tidur. Ini kalau kekurangan kalsium di dalam darahnya, gitu ya. Jadi gejalanya itu ya. Jadi kita pun gitu, kalau misalkan sering kesemutan itu berarti gejala bahwa kita kekurangan kalsium, ya. Kesemutan, gelisah, kemudian kejang otot, kontraksi ototnya tidak maksimal, itu karena kalsium, karena hormon kalsium itu terlibat dalam kontraksi otot. Gitu ya. Nah, ini mekanismenya, mekanisme bagaimana pengaturan kadar kalsium dalam darah. Ya. Jadi ketika kadar kalsium dalam darah tinggi, ya, maka hormon kalsitonin akan diproduksi. Ya. Hormon kalsitonin ini diproduksi maka akan memacu pengendapan kalsium di dalam tulang. Jadi kalsiumnya akan disimpan di dalam tulang, ya, kemudian disimpan juga di dalam usus, ya, ataupun juga di dalam ginjal. Tapi kalau kadar kalsium dalam darahnya rendah, ya, kalsium dalam darahnya rendah, sebaliknya akan diproduksi hormon PTH. PTH ini akan memacu pelepasan kalsium oleh tulang, ya. Kemudian juga meningkatkan pengambilan kalsium dari ginjal. Yang tadi, ya, kalau dia kelebihan bisa menyebabkan batu ginjal, ini
diambil gitu ya. Kemudian meningkatkan kadar atau mengambil kalsium yang ada di dalam usus sampai kadar kalsium dalam darahnya itu normal. Berapa normalnya ini ya? Sekitar 10 mg per 100 ml darah. Nah, ini mekanisme yang terjadi ketika tubuh kita kelebihan atau kekurangan kadar kalsium dalam darahnya. Kita lanjut. Oke. Lanjut ke kelenjar selanjutnya, turun ke dada ya. Tadi leher ini selesai, kemudian kita turun ke dada. Nah, kelenjar timus dia menghasilkan hormon pertumbuhan sama seperti hipofisis ya, hipofisis juga. Itu menghasilkan hormon pertumbuhan namanya hormon somatotropin. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan. Dan tadi dia bekerjanya hanya sampai masa tertentu saja. Kalau kekurangan, seorang anak kekurangan hormon somatotropin bisa menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Istilahnya namanya kretinisme. Kalau kelebihan gigantisme. Ada juga akromegali ya, istilahnya namanya. Akromegali kondisi di mana ketika sudah dewasa tapi masih dihasilkan hormon somatotropin gitu ya. Nanti kaitannya dengan denyut jantungnya sebagainya. Ini kelenjar timus. Kemudian kelenjar selanjutnya duodenum usus 12 jari. Duodenum atau usus 12 jari, dia menghasilkan dua hormon sekretin dan kolesistokinin. Keduanya terlibat dalam proses metabolisme atau sistem pencernaan ya, terlibat dalam sistem pencernaan. Misalnya apa? Hormon sekretin. Sekretin itu merangsang pelepasan getah pankreas. Getah pankreas itu bisa berupa enzim ataupun hormon ya. Enzimnya apa? Enzim yang ada pada pankreas misalnya apa enzim? Lipase ya. Lipase nanti dia terlibat dalam proses pencernaan lemak. Kemudian pepsin, protein, amilase, amino. Itu yang sekretin, ya dia merangsang pengeluaran getah pankreas. Sekretin kencing. Ya. Oke, beda dengan kolesistokinin. Karena kolesistokinin dia pengeluaran getah empedu. Tapi sama, terlibat dalam proses pencernaan. Empedu itu membantu proses pencernaan lemak ya. Dalam hal ini mengemulsikan lemak. Jadi lemak itu tidak bisa dicerna kalau sebelum diemulsikan dulu gitu. Nah, si kolesistokinin ini merangsang supaya getah empedu itu dilepaskan oleh kantung empedu ya. Ini usus 12 jari, kemudian kelenjar lambung. Menghasilkan hormon gastrin ya.
Hormon gastrin ini terlibat dalam pengelepasan atau pengeluaran getah lambung. Nah, getah lambung misalnya apakah HCl, enzim-enzim pada lambung, lipase, pepsin, renin, ya. Ini juga terlibat dalam proses pencernaan ini. Nah, sama seperti yang dihasilkan oleh kelenjar duodenum. Terlibat dalam proses pencernaan. Jadi tidak berdiri masing-masing ya, proses yang terjadi dalam tubuh itu antara satu sistem, ada yang berkaitan dengan sistem yang lainnya gitu. Contohnya ini, sistem hormon ternyata terlibat juga dalam sistem pencernaan. Oke. Sudah sampai di lambung ya, kemudian kita lanjut ke bagian depan lambung ya, atau dalam hal ini misalkan ginjal ataupun nanti kita ke pankreas. Ini contoh yang tadi kekurangan hormon pertumbuhan ya. Baik, lanjut kita masuk ke kelenjar selanjutnya, kelenjar adrenal atau suprarenalis nama lainnya ya. Atas renal ginjal ya. Suprarenalis, supra itu artinya atas, ya, di atas. Supra artinya di atas. Jadi kelenjar yang ada di atas ginjal, gitu ya. Menghasilkan atau dibagi dua di sini ya. Bagian korteks itu bagian kulit ya. Bagian korteks ginjal, yang pertama dia menghasilkan hormon kortison. Nah, kortison ini kaitannya mengatur mineral dan juga glukosa ya. Mineral kortikoid ya, penyerapan Na dan kalium. Kemudian glukokortikoid menaikkan kadar gula dalam darah gitu ya. Menaikkan, kemudian mengubah protein menjadi glikogen dan diubah menjadi glukosa. Protein itu bisa diubah menjadi glikogen ya. Glikogen ini nanti cadangan energi ya. Atau dalam hal ini nanti dia untuk menghasilkan ATP. Kemudian ada juga hormon androgen. Androgen ini terlibat dalam proses ciri kelamin sekunder pada pria, ya. Atau misalkan tumbuh kumis, ya, tumbuh jambang, pokoknya ciri-ciri sekunder lah, ya, pada pria, dadanya membidang, ya. Karena nanti pada ini diproduksinya tidak hanya oleh pria sebenarnya ya. Wanita pun juga, makanya wanita kan kadang ada yang dia memiliki kumis gitu ya, tapi dia tidak tebal ya. Karena memang diproduksi hormon androgen juga. Ya. Ini hormon androgen ya. Ini ada dua nih, glukokortikoid sama mineralokortikoid. Kortisol diproduksi sedikit menyebabkan penyakit Addison, lelah, nafsu makan berkurang, mual dan juga muntah. Kemudian bagian medula ini yang hormon yang sering kita yang sudah familiar ya, hormon adrenalin ya, hormon yang memacu denyut jantung ya. Ada permainan-permainan yang memacu adrenalin kan, meningkatkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, tekanan darah, penyempitan pembuluh darah, menaikkan kadar gula dalam darah. Ini
Dia juga terlibat nanti berkaitan dengan mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Oke, bagian medula. Yang kedua bagian medula. Adrenalin. Oke, renalis, suprarenalis, kemudian kita lanjut ke kelenjar pankreas ya. Nah, ini kelainan produksi hormon adrenal. Ini pada anak-anak ya, kanker. Bentar. Kelainan pada anak-anak ya. Jadi Cushing syndrome, kanker kelenjar adrenal. Tapi aku bertanya-tanya Pak, masa bayi berumur 2 tahun sudah tumbuh bulu kemaluannya juga di ketiak ya. Berarti kan tadi kaitannya dengan produksi hormon androgennya yang berlebih ya. Karena androgen kan dari ciri kelamin sekunder pada pria. Aku yang pendek dan kecil menggendong anak seberat 30 kg ya. Kanker pada kelenjar adrenal menyebabkan berlebihnya produksi hormon androgen. Oke, ini juga sama ya, kelebihan hormon androgen pada wanita. Jadi tumbuh kumis ya, dia lebih lebat ataupun tebal ya. Kalau pada wanita kan normalnya nggak seperti ini. Ada kumisnya cuma dia tipis. Kalau ini kelebihan, disebutnya penyakitnya virilisme, ya. Kelebihan hormon androgen pada wanita. Baik, lanjut ke kelenjar selanjutnya, itu kelenjar pankreas ya. Kelenjar pankreas dia menghasilkan 2 hormon. Ini berkaitan dengan mengatur kadar gula dalam darah. Ada 2 hormon, hormon insulin dan hormon glukagon ya. Hormon insulin dia fungsinya untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi kalau gula dalam darah kita meningkat, maka akan diproduksi hormon insulin. Diturunkan dengan apa? Mengubah glukosa menjadi glikogen. Nanti glikogen itu bisa disimpan di hati ataupun juga di otot-otot gitu ya. Itu kalau kelebihan. Tapi kalau gula dalam darahnya rendah, misalkan ketika sedang berpuasa ya, gula darahnya rendah, maka hormon glukagon akan diproduksi gitu. Ya, hormon glukagon akan diproduksi kemudian mengubah tadi glikogen yang disimpan di hati dan di otot ya menjadi glukosa. Glukosa itu monosakarida, glikogen polisakarida. Makanya glukosa yang banyak dikumpulkan menjadi polisakarida, menjadi bentuk glikogen. Nah, kalau nanti glikogen dipecah yang tadinya polisakarida menjadi monosakarida. Nanti monosakarida ini glukosa ini akan diubah menjadi energi gitu ya. Jadi ini sama-sama dihasilkan oleh pankreas, cuman beda tempat ya. Kalau insulin itu dihasilkan oleh beta pankreas, kalau glukagon alfa pankreas. Disebut dengan pulau-pulau Langerhans ya, ada 2 hormon. Sel beta pankreas. Ini menaikkan, menurunkan. Jadi kerjanya antagonis ya.
Kalau tadi di awal ya, kalsitonin dan PTH mengatur kadar kalsium dalam darah. Kalau insulin, glukagon dia mengatur kadar gula dalam darah. Insulin menurunkan, glukagon menaikkan. Penyakit diabetes mellitus ini kaitannya dengan kekurangan hormon insulin ya. Jadi kadar gula dalam darahnya itu tinggi. Apa yang terjadi ketika kadar gula dalam darah tinggi? Itu gula di dalam sel tubuhnya ya itu akan rendah, energinya rendah ya. Akibatnya badannya lemas, kemudian lapar, haus ya, orangnya haus sekali, kemudian produksi urinnya juga tinggi. Ini ketika kekurangan hormon insulin. Jadi penderita diabetes itu dikarenakan kekurangan hormon insulin, makanya ada suntik insulin bagi penderita diabetes. Ini mekanisme untuk mengatur kadar gula dalam darah ya. Normalnya itu 90 mg per 100 liter. Kemudian kalau gula dalam darahnya tinggi, maka sel beta pankreas akan diproduksi atau akan memproduksi hormon insulin. Ya. Insulin ini akan mengubah gula-gula yang ada dalam darah dikumpulkan, gitu ya. Yang gula itu dalam glukosa dalam bentuk monosakarida dikumpulkan menjadi bentuk polisakarida dalam bentuk glikogen, disimpan di otot dan juga disimpan di hati. Tapi kalau kadar gula dalam darahnya rendah, maka sel alfa pankreas akan melepaskan hormon glukagon. Glukagon akan mengubah glikogen yang ada di otot dan di hati diubah menjadi glukosa. Ya. Ini mekanisme homeostasis atau mengatur kadar gula dalam darah. Oke, lanjut ke hormon selanjutnya ya, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin, baik pada pria ataupun pada wanita. Ini yang pertama ya, hormon yang dihasilkan oleh ovarium ya, adalah wanita berarti. Ada dua, estrogen, progesteron. Estrogen pertama dia memacu penebalan ya, memacu penebalan awal. Endometrium. Apa itu endometrium? Dinding rahim. Kemudian ciri kelamin sekunder pada pria, maaf wanita. Ini yang mengontrol hormon estrogen ya. Kemudian progesteron memelihara ketebalan endometrium, menjaga ya, menjaga ketebalan endometrium. Kemudian pertumbuhan plasenta. Berarti ketika seorang wanita memasuki masa kehamilan. Kemudian memperlancar produksi ASI. Ya. Ini hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ovarium. Kemudian selanjutnya adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar testis pada seorang pria. Ada hormon testosteron.
Perannya pertama dia untuk ciri kelamin sekunder pada pria. Dan juga terlibat dalam produksi sperma ya. Proses atau produksi spermatogonium ya, atau prosesnya itu namanya spermatogenesis. Merangsang pematangan sperma atau produksi sperma. Oke, ya. Ini hormon kelenjar testis ya. Jadi fungsinya ya selain untuk ciri kelamin sekunder pada pria, juga untuk merangsang produksi atau pematangan sperma. Baik, sampai di sini mungkin untuk pembahasan tentang kelenjar endokrin ya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, tanyakan untuk pembahasan kita. Kalau air itu termasuk dari ini nggak Pak? Epilepsi ya. Kalau epilepsi kan kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan apa? Saraf kan? Oh, berarti bukan gara-gara hormon. Bukan karena hormon ya, tapi kelainan saraf gitu. Kalau air kan ya makanya gitu. Kan katanya kejang gitu. Ya beda kejang-kejang. Oh, Ya. beda Pak. Kejang-kejang sama air beda Pak. Beda. Salah satu gejalanya kan gitu. Ya. Oh. Kakak dulu punya temen gitu. Jadi dia tiba-tiba gitu kan, lagi aktivitas nih, tiba-tiba kejang gitu. Kok kejang sampai keluar busa-busa? Saya pernah lihat Pak. Iya betul. Oh. Karena itu kaitannya dengan kekacauan dalam proses metabolismenya gitu. Oh. Kalau yang gitu. yang dihasilkan gitu, maksud gejala yang timbul seperti itu gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, bisa nggak SIP dibuka? Coba dulu. Kalau saya nggak ada internet, misalnya gitu. Yang bilang ya. Ada yang bisa?